Baiklah teman-teman, ini adalah hari Sultan. Ada beberapa orang di sayap kanan. Mereka sangat membenci Israel sampai-sampai mereka akan berpihak pada musuh-musuh Amerika. Contohnya Candace Owens atau Tucker Carlson. Jadi saya baru saja melihat cuplikan Tommy Robinson benar-benar mengkritik Tucker Carlson yang juga dikenal sebagai Tucker Carlson. Silakan lihat. Dan Tucker Carlson datang ke negara saya sebagai sebuah penghinaan. Saya sangat marah dia membuat sebuah video. Kejahatan ini menimpa orang kami. Lalu, dia datang ke sini. Ya, tidak ada masalah di London. Maksudnya apa dengan semua sopir teksi Pakistan? Oh, jadi begitu. Tidak masalah, Tucker. Islam hebat. Abaikan terorisme dan serangan jihad. Pura-pura semuanya baik hanya kerana sopir taksimu dari Pakistan ramah. Ini bodoh, karena sopir taksi yang sama bisa saja pelaku pelecehan. Saya tidak bilang dia begitu, tapi itu mungkin terjadi. Bayangkan, membentuk pandangan hidup hanya dengan berbicara dengan seseorang selama 10 menit. Orang yang sempurna, luar biasa, tidak ada yang salah, semuanya hebat. Orang-orang ini luar biasa. Harus sebodoh apa kamu? Dia tidak sebodoh itu. Mungkin tawanya sangat bodoh, tapi dia tidak sebodoh itu. Dia punya agenda. Itulah kenapa dia seorang Carlson, karena dia sudah berpihak ke sisi lain, karena dia membenci Israel. Karena itu, dia harus menyukai pihak berlawanan, yaitu umat Muslim. Sekarang dia akan bilang, umat Muslim itu sempurna, tak ada yang salah. Tapi harus sejahat apa kamu demi mengejar permusuhanmu, demi memenuhi delusi apapun yang kamu miliki? Berani-beraninya kamu datang ke negara kami. Berani-beraninya kamu menggunakan platformmu untuk meremehkan pemerkosaan di negara kami. Berani-beraninya kamu. Saat aku berkeliling negara bertemu para korban, keluarga mereka semuanya. Dan hanya karena kamu memutuskan untuk berpihak pada Qatar, atau berpihak pada Iran, atau berpihak pada siapapun yang kamu dukung, kamu pikir kamu bisa meremehkan apa yang terjadi di negara kami, padahal kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku masih marah tentang itu, memikirkannya sekarang. Aku pikir kamu datang ke negara kami dan duduk di sana, lalu menggunakan platform di negara kami untuk meremehkan dan merendahkan satu generasi putri-putri kami. Dan sekali lagi, supaya penonton Amerika bisa memahami besarnya masalah ini, karena inilah alasan aku merasa terhina dan tersinggung dengan apa yang dia lakukan. Misalnya di Telford, aku menghabiskan 18 bulan di Telford. Aku membuat serial 5 bagian The Rape of Britain, bisa ditonton di tearfilms.co.uk. Aku pilih Telford kerana hanya 1,7% penduduknya Muslim, sangat sedikit di sana. Jadi aku pergi ke sana dan penyelidikan polisi mengidentifikasi 1,000 korban dan 200 pelaku. 5 anak telah meninggal. Mereka dibakar hidup-hidup dan dibunuh hanya di kota ini dengan 1,000 korban. Jika angka di bawah 16 tahun dan wanita dihapus, tersisa 1,000 pria Muslim di kota itu. Sekarang, lihat apa yang mereka lakukan di satu kota. Saat kamu pergi ke... Itu 20%, teman-teman. 20%. Sekarang saya ingin tahu apa definisi Muslim yang baik dan Muslim yang buruk. 20% Muslim di kota kecil Telford percaya bahwa itu tidak masalah. Untuk melakukan hal-hal ini kepada gadis-gadis kafir, anak-anak. Mereka tidak melakukan itu kepada gadis Muslim manapun. Mereka tidak melakukan itu. Mereka sengaja melakukan itu kepada gadis-gadis Inggris kulit putih yang kafir. 20%. Sebagian kecil. Itu bukan sebagian kecil saja. Saya punya 1,000 pria Muslim dan berhasil dalam penyelidikan. Saya mewawancarai 12 hingga 18 orang yang selamat. Saya mewawancarai mereka selama 3 hingga 4 jam, 3 atau 4 kali. Saya membuat basis data, lalu mengejar pria yang disebut 3 atau lebih gadis tak saling kenal. Saya mendatangi tempat usaha mereka, beberapa di antaranya terlibat pembunuhan anak-anak. Saya masuk ke tempat usaha itu, tapi ini bukan soal kepuasan seksual. Dalam beberapa kasus, 11 sepupu memerkosa anak-anak bersama. Ayah dan anak memerkosa anak-anak bersama. Saudara dan ipar laki-laki. Bayangkan itu. Paman dan keponakan. Bayangkan itu untuk sebuah budaya. Bayangkan itu, budaya seperti apa yang rusak begitu. Saya belum pernah bicara jorok dengan sepupu saya. Ya, memang ada satu sepupu yang seumuran dengan saya, tapi ada juga beberapa sepupu lain. Saya tidak pernah membicarakan hal seperti itu dengan mereka, apalagi dengan paman saya. Seberapa buruk komunitas ini, saya sudah sering bilang, dan saya tidak mencari alasan untuk komunitas Pakistan karena saya sendiri orang Pakistan. Saya bilang sama kamu, komunitas Pakistan Inggris itu adalah subkultur dari komunitas Pakistan pada umumnya.
Komunitas Pakistan biasanya tidak berperilaku seperti ini karena budayanya menjunjung kehormatan. Ayah dan anak laki-laki pun tidak membicarakan hal-hal seperti ini. Beberapa orang menyarankan agar mereka membahas pendidikan seksual, tapi kami tidak melakukannya. Kami tidak pernah bicara seperti itu, bahkan dengan kakak laki-laki kami. Ini juga bukan hanya di Telford. Di seluruh negeri, dimanapun ada kasus geng grooming, itu terjadi dalam skala besar. Dan seringkali pelakunya adalah kerabat satu sama lain. Saudara laki-laki, sepupu, ayah dan anak laki-laki, teman-teman, ayah dan anak laki-laki. Ini adalah subkultur yang bejat dan sakit dari orang-orang Pakistan terburuk. Oke. 50% dari orang Pakistan Inggris adalah keturunan Mirpur yang merupakan bagian yang sangat terbelakang dari Pakistan. Oke, komunitas Pakistan utama selalu meremehkan mereka. Tapi sekarang entah kenapa, karena kata Pakistan melekat pada mereka, makanya setiap orang Pakistan entah bagaimana membela mereka. Mereka menganggapnya sebagai serangan pribadi. Karena itu saya membedakan dan berharap komunitas Pakistan arus utama mau berbicara. Hei, tahu tidak? Ini mengerikan. Ini sangat buruk. Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi yang kita lihat adalah komunitas Pakistan yang lebih luas justru mencari-cari alasan untuk mereka. Mereka mencoba meremehkannya. Dan di atas itu semua, kamu punya Tucker Carlson yang juga mencari-cari alasan untuk orang-orang ini. Benar-benar menyedihkan. Kamu bersama saudara perempuanmu, suaminya, lalu kamu masuk dan mengambil seorang anak kecil dan memperkosanya. Kejahatan seperti ini tak pernah terjadi di Barat. Tidak bagi komunitas mereka. Itu hal biasa dan mereka semua menerimanya. Jadi ketika kamu melihat besarnya masalah-masalah ini, beberapa gadis lidahnya dipaku ke meja. Gadis lain berusia 11 tahun. Dia dipukul dengan batang besi panas. Batang besi panas dengan huruf M dan itu dibakar ke pantatnya kerana dia adalah milik Muhammad. Tapi jangan khawatir, Tucker punya sopir taksi Pakistan yang baik. Hanya untuk memberi kamu sedikit gambaran seberapa bejat orang-orang ini. Lihatlah ini. Pemimpin geng grooming Rotherham, Banara Hussein, telah dibebaskan. Dia memperkosa 15 gadis berusia 11 tahun selama 10 tahun. 15 gadis bukan hanya satu atau dua. Ini gerakan terorganisir yang memburu gadis kulit putih. Mereka mencekoki mereka dengan alkohol dan narkoba, lalu mereka memperkosa mereka secara bergiliran. Dia mencabut kuku gadis-gadis yang mencoba melarikan diri. Pengadilan menemukan total 55 kejahatan. Lihat dia. Sementara wanita-wanita mereka melakukan ini, inilah Syukri Yusuf, seorang migran dari Somalia. Dia secara curang mengklaim tunjangan sebesar 102.000. Kenapa kita memberikan mereka tunjangan? Kenapa? Mereka di sini untuk tunjangan. Mereka membenci segala sesuatu yang berbau barat. Mereka tidak setia pada Inggris. Mereka tidak setia pada Amerika. Dan kita yang membayar agar mereka bisa berada di sini. Dia pakai uang itu untuk bayar sekolah swasta dan beli mobil mewah. Dia hanya dapat hukuman percobaan dari pengadilan. Hukuman percobaan untuk para penjahat ini. Lucy Connolly dan lainnya yang berani bicara justru dipenjara berbulan hingga bertahun-tahun. Bisakah kamu percaya ini? Bisakah kamu percaya apa yang sedang terjadi? Itulah tipe orang yang kita miliki di Inggris. Tucker Carlson mendapat sopir taksi ramah dan sumbangan lumayan dari warga Qatar. Ini menyedihkan, teman-teman. Benar-benar menyedihkan. Kaum woke kanan terkena sindrom kegilaan Israel, sedangkan kaum kiri arus utama mengalami sindrom kegilaan Trump. Orang-orang dengan gangguan mental ini sedang merusak masyarakat kita. Semoga Anda tidak terjebak.